Di perusahaan sebelumnya itu saya mengalami miskomunikasi terhadap rekan kerja ataupun atasan. Namun saya memperbaiki hal itu semua dengan saya menjadi lebih aktif, menjadi pendengar yang lebih aktif dan menjaga komunikasi secara langsung baik atasan ataupun rekan kerja. Halo, selamat siang Kirana Ayu ya? Iya, betul. Oke, selamat siang Kirana. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Tadi lumayan menghabiskan waktu ya Ibu, macet banget karena saya dari Tangerang ke sini jadi gitu. Jauh ya? Iya, betul. Macet ya berarti? Iya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya interviewnya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Kirana udah jauh-jauh dari Tangerang ke kantor kita untuk diinterview. Nah kalau gitu kita langsung mulai nih, mungkin bisa di awal ini kita langsung mulai ke perkenalan diri aja ya. Kirana bisa ceritain sedikit mungkin supaya saya bisa lebih kenal nih sama kamu. Iya, baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya Kirana Ayu, usia saya 27 tahun. Saat ini saya bekerja di sebagai product manager di perusahaan IT, dan sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan agensi. Saya memiliki minat yang sangat tinggi, terutama di bidang IT. Selama 4 tahun saya bekerja di product manager ini di perusahaan yang berbeda. Yang pertama di perusahaan IT ini saya mendapatkan peran mulai dari mengelola website hingga mengembangkan produk aplikasi di perusahaan. Dan sebelumnya saya di perusahaan agensi ini saya menjabat sebagai tech lead project manager dan pernah melatih di tim kolaborasi metode Scrum pada perusahaannya. Oh gitu, jadi agak beda ya, sebelumnya di project manager, sekarang di product manager. Iya, betul. Oke. Lebih suka yang mana? Saya lebih tertarik di product manager sih Ibu. Oh oke, berarti yang sekarang udah sesuai sama minat kamu ya? Iya, betul. Sekarang. Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, kita kan kalau yang namanya kerja ya nggak mungkin mulus terus dong, pasti ada nih ya sedikit konflik atau gesekan-gesekan nih sama entah itu rekan satu tim mungkin atau beda divisi gitu. Nah kamu bisa nggak sedikit ceritain sama saya nih contoh konflik kerja yang kamu alamin ya, entah itu ya balik lagi sama rekan kerja satu divisi atau beda divisi atau mungkin sama atasan atau mungkin kamu pernah berurusan sama klien gitu. Terus cara kamu ngatasin konflik itu gimana? Tentunya pernah terjadi konflik ya Ibu. Sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu saya mengalami miskomunikasi terhadap rekan kerja ataupun atasan. Namun saya memperbaiki hal itu semua dengan saya menjadi lebih aktif, menjadi pendengar yang lebih aktif dan menjaga komunikasi secara langsung baik atasan ataupun rekan kerja. Oke, berarti ini kamu konfliknya kemarin dengan atasan dan rekan kerja ya yang sempat kejadian? Iya, itu betul. Oh oke, jadi mungkin kalau saya bisa ulang lagi cara kamu mengatasinya tuh kamu jadi lebih menjadi pendengar yang baik juga gitu, terus mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi penyebab konflik itu secara lebih baik dengan atasan dan rekan kerja kamu. Iya. Terus berhasil? Berhasil tentunya. Oke, jadi kalau sekarang masih kejadian nggak konflik-konflik kerjanya? Oh, tentu tidak, karena udah saya berusaha yang kayak gitu, jadi tidak terjadi konflik lagi sih. Oh oke, berarti berhasil ya cara kamu ya. Oke, terus kalau saya mau tahu lagi nih, cara kamu menyelesaikan pekerjaan dengan deadline yang ketat gimana? Kadang kan ada yang mungkin bosnya minta hari ini besok harus langsung beres nih gitu. Mungkin bisa kamu kasih contohnya juga nggak yang benar-benar pernah kejadian kemarin? Tentunya di perusahaan sebelumnya saya juga pernah mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang sempit ya Ibu. Saya saat itu bekerja dengan yang efektif, terus saya juga
menyelesaikan lebih tepat waktu karena saya juga sebagai workaholic, saya mengutamakan pekerjaan dulu daripada waktu pribadi saya. Oh gitu, jadi sebenarnya deadline yang ketat ini buat kamu nggak ada masalah. Oh, nggak terlalu masalah. Iya. Oke. Jadi udah biasa juga kali ya? Iya betul. Oh, oke kalau gitu. Terus, kalau saya mau tanya nih, kamu pernah nggak bekerja dengan orang yang komunikasinya buruk nih? Mungkin nggak buruk ya, tapi kayak kurang responsif gitu atau kurang komunikatif gitu, diajak ngobrol ya jawabnya pendek-pendek kali atau nggak terlalu ngejawab pertanyaan kamu gitu. Nah, cara kamu mengatasi orang-orang berinteraksi dengan orang yang kayak gitu tuh gimana? Balik lagi yang tadi saya sebutkan, saya pernah terjadi miskomunikasi ya Ibu dengan rekan kerja. Oh, itu tuh berarti orangnya komunikasinya buruk berarti kejadiannya? Iya, karena itu mungkin dari sayanya juga ada yang buruk juga, jadi saya lebih berusaha untuk yang menjadi berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi dengan rekan kerjanya itu, Ibu. Oh gitu, jadi kamu mengatasinya itu lebih ke memperbaiki diri kamu nih? Iya, betul. Oh, bukannya berusaha untuk mungkin infoin ke rekan kerjanya kalau kayak kamu lebih ngobrol dong nih, aku kan nggak ngerti kamu maunya kemana kalau misalnya kamu nggak ngobrol, nggak gitu? Oh enggak sih Bu, jadi lebih ke yang pribadi saya sendiri aja sih Bu. Tentunya kalau misalnya saya baik, saya lebih baik lagi, mungkin dia jadi bisa lebih baik lagi. Oh oke, jadi kamu tipe yang introspeksi diri dulu ya? Iya. Oke. Terus mungkin kamu bisa ceritain sedikit nggak pencapaian terbaik yang pernah kamu dapatkan selama ini yang kamu banggain banget gitu? Oh iya pasti. Tadi saya sudah bilang saya pernah menjabat sebagai tech lead di project manager, dan saya juga pernah menjadi pelatih dari tim kolaborasi Scrum metode itu di perusahaan yang sebelumnya sih Bu. Jadi saya sangat bangga menjadi coach leader juga sih Bu di sini. Oh, kamu pernah jadi coach leader? Iya betul. Oh oke. Terus tapi itu menantang dong berarti. Sebelumnya kan nggak pernah ada pengalaman ngajarin gitu kan berarti? Iya betul, karena saya juga suka tantangan juga sih Bu. Jadi saya menerima. Oh oke. Kemarin ngajarin berapa orang? Untuk di timnya ini, satu timnya itu ada 7 dan saya mengajari 3 tim ini, Bu. 3. Oke. Tapi sekarang udah nggak ngajar lagi ya berarti? Iya udah, karena itu perusahaan yang pertama kali saya Oke. Terus mungkin pertanyaan terakhir sih dari saya nih, Kirana. Mungkin kan Kirana juga tahu ya kalau yang apply ke kita tuh banyak banget. Nggak mungkin cuma kamu doang nih, bisa puluhan, even ratusan yang CV yang saya terima dan harus saya baca satu-satu gitu. Nah, mungkin lebih ke kenapa sih saya harus ngerekrut Kirana nih di antara beratus-ratus pelamar yang masuk ke kita? Ya Ibu, sebelumnya kan saya juga pernah memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di posisi ini. Jadi saya ini ahli dalam bidang product development dan web development-nya juga. Dan saya juga pribadi yang mudah beradaptasi, dan karena itu saya juga mudah belajar dan mencari tantangan tentunya Ibu dari perusahaan ini, dan mungkin saya juga bisa meningkatkan keterampilan saya di perusahaan ini. Oke, berarti kamu bisa dibilang gampang juga ya untuk diajarin kan? Iya, jadi betul. saya nggak perlu lama-lama training gitu ya kali untuk dasarnya. Oke deh kalau gitu, Kirana Ayu, terima kasih banyak ya untuk waktunya Ibu, udah sama-sama mau interview di perusahaan kami nih.